I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be, to always be. Let's stay here, let's stay here in love. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini cerah banget, ada panas. Jadi hati saya lagi cerah juga. Jadi aku mau sharing sesuatu yang sangat viral juga di sosial media. Ya seperti video-video aku yang sebelumnya aku share sama teman-teman. Dan hari ini juga aku mau share tentang banjir yang ada di Jakarta. Semua teman-teman pada tahu kan banjir di mana-mana. Aku tuh prihatin banget sama rakyat yang ada di Jakarta. Yang aku lihat itu mobil, sepeda motor, semua di dalam banjir penuh gitu. Pokoknya banjirnya itu tinggi banget guys. Dan itu walaupun aku bukan masyarakat Jakarta, tapi aku lihat itu kayak prihatin, kasihan gitu loh. Karena kota Jakarta itu adalah kota yang sangat terkenal dan yang ditahui semua seluruh negara, dan keadaannya sekarang itu kayak berantakan banget gitu loh. Dan di sini aku lihat netizen itu malah menyalahkan Anies Baswedan. Menurut aku pribadi ya, bukan aku menghakimi si Aniesnya gitu loh. Dia tuh nggak becus banget bekerja. Kenapa? Dia selama dia menjadi gubernur itu gak ada kerja dia itu yang benar. Cuma ngomong aja itu pintar banget. Dia itu kalau ngomong pintar banget, gak ada yang lawan lah. Pokoknya dia is so smart. Makanya dia pintar berbicara tapi gak ada buktinya gitu loh. Kalau hanya orang itu ngomong aja tapi gak melakukan sesuatu yang buat rakyat itu, oh dia benar bekerja untuk rakyat, tapi dia ini enggak gitu. Kemanapun dia pergi atau melihat banjir itu pasti tangannya dia itu taruh di sini guys. Dan kenapa aku tuh komen super model, kenapa dia itu kayak model gitu loh. Mau ngomong sama siapa aja dia ngomong sama presiden itu nggak sopan juga, tangannya di pinggang gitu. Kayak dia itu kayak pamer aja tapi nggak bekerja, nggak ada buktinya sama sekali gitu. Aku tuh bukan membedakan dia dengan Ahok. Ahok itu kalau ngomong dia melakukan, dia bekerja, jadi dia punya bukti gitu loh. Dia ngomong ada buktinya. Jadi kalau Anies itu ngomong aja tapi kosong. Nah, dia kalau ngomong itu nyaring banget tapi gak ada isinya, kosong guys. Dan itu yang membuat netizen Indonesia itu marah banget. Sampai sekarang itu mereka kreatif banget kan. Tahu kan netizen itu Indonesia itu pintar banget, malah mereka itu kreatif buat gambar-gambar kota Jakarta itu indah banget. Dibuat swimming pool, dibuat
Ada anak-anak yang berenang, ada anak-anak yang perahu gitu, perahu motor apa. Mereka itu kreatif, mereka buat satu kota Jakarta itu satu wisata yang indah. Kenapa? Itu mereka itu buat supaya Anies Baswedan itu lihat gitu loh, bahwa Jakarta ini kayak hancur tanpa ada tindakan yang bagus untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa tidur nyaman, enak. Kadang keadaan sekarang kan masih COVID-19, pastilah susah banget buat mereka gitu loh, karena mungkin mereka barang-barang mereka pasti digenangin air, karena setiap hari itu banjir. Sampai sekarang masih banjir guys. Itu ada teman aku yang ada di Jakarta kebetulan, saudara aku juga di sana, dan aku tuh telepon mereka tuh kebanjiran, dan itu sedih banget lihat keadaan mereka di sana. Aku secara pribadi sih, walaupun bukan orang Jakarta, tapi saya lihat orang Jakarta tuh menderita gitu loh. Apalagi kalau orang-orang yang miskin. Kalau orang-orang kaya sih nggak apa-apa, tapi kalau orang miskin gimana? Coba bayangkan, mereka udah nggak bisa kerja. Jadi ini yang harus gubernur itu harus, you have your brain, maksudnya otak itu harus berjalan. Apa yang kamu lakukan buat rakyatmu untuk mereka terhindar dari banjir. Dan dulu Ahok pernah bilang ya guys, nanti aku akan taruh videonya Pak Ahok, bagaimana dia memberikan saran kepada gubernur Anies Baswedan untuk membuat cara seperti dia pakai gitu supaya Jakarta itu terhindar dari banjir. Tapi mungkin Anies itu egonya tinggi guys, maksudnya nggak mau ikut saran orang lain, jadi dia merasa dia itu hebat untuk menangani Jakarta, dan dia merasa dia bisa untuk menghandle Jakarta. Sampai sekarang nggak ada sama sekali, malah Jakarta itu lebih parah, lebih kotor, lebih nggak teratur sekarang aku lihat. Malah parah, malah di grup Indonesia itu malah mereka menghujat Anies Baswedan. Ya itu benar ya, apa yang dia lakukan itu benar-benar memang pantas dia dihujat, pantas dia dimaki, pantas dia diperlakukan seperti itu, karena dia nggak ada sama sekali pekerjaan yang benar selama dia jadi gubernur. Dan bagi saya itu nggak fair banget gitu. Jadi aku lihat Pak Ahok itu ada. Saya kira kita kan hanya mengikuti aturan yang ada ya. Itu udah digariskan dari Belanda. DKI ini udah dari zaman Belanda, udah ada desainnya. Tanggul 1.300 saluran dihubungin, ada Cengkaring Drain, ada Banjir Kanal Barat, ada Banjir Kanal Timur, ada Cakung Drain. Seluruh tanggul mesti beres, mesti pasang pompa masih aktif, pengerukan sungai harus dilakukan terus menerus. 1.300 penghubung saluran mesti terjaga, nggak boleh didudukin. Itu ya nggak ada yang aneh, kan itu bukan dari saya. Itu kan dari PU pusat, dari Belanda udah begitu konsultannya. Dari Kampung Melayu Kecil 1 melaporkan, inilah karya peninggalan Pak Ahok. Lihat, di sini di belakang Rumah Sakit Hermina. Ini jalan Kampung Melayu Kecil 1. Di seberang itu adalah Kampung Pulau. Itu di belakang sekolah Santa Maria. Kalau tanggul ini belum jadi, seperti biasa setiap tahun ini sudah banjir sampai ketinggian 2 meter bahkan lebih. Jadi pengorbanan Pak Ahok dalam rangka membuat tanggul ini luar biasa. Orang sebaik dia memberikan pengorbanan untuk pekerjaan ini. Uang rakyat dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Hasil kerja Pak Ahok.
Saran nggak Pak, Jakarta kan banjir lagi, ada saran nggak Pak atau apa? Aduh, tanya Pak Teguh, kayak Pak Teguh lebih jauh. Udah dipecat Pak, udah dipecat Pak, Pak Teguh nggak kemarin. udah dicopot. Pak Teguh di mana sekarang? Jadi staff Pak di. Oh, Tapi ada saran nggak Pak Sedia Pak? nggak tahu ya. Atau kalau pengalaman saya sih sebenarnya Jakarta tuh pompa semua udah cukup oke, bendungan tanggul juga udah oke. Jadi perhatikan aja. Biasanya kalau hujan lama kemarau, kalau langsung hujan, biasanya tuh memang banyak kayu-kayu ranting nutupin saringan. Nah kita dulu selalu taruh alat berat. Kalau saringan ketutup, tentu volume air kan nggak bisa turun cepat. Nah sama tentu pasukan oranye mesti keliling, pasukan biru juga mesti keliling. Tiap kali hujan, kan Jakarta kan banyak, kadang-kadang orang buang sampah, jangan nyumbat, kalau nyumbat volume turunnya telat. Sama pompanya masih diperhatikan, jalan jamnya masih penuhin, jangan ngidupin pompanya telat. Kalau kamu telat nggak keburu. Saya orang tambang kan, kalau kita ngidupin pompanya telat, udah terlalu tinggi bisa nggak keburu. Saya kira mungkin tergenang itu karena mungkin ada pompa yang telat, saya nggak tahu. Saya udah hampir 3 tahun nggak tahu urusan, 2 tahun lah ya, 2 tahun lah. Apa ya? Naturalisasi atau normalisasi Pak? Kakak nggak Pak kalau sumur resapan itu? Saya nggak tahu teorinya. Kita tuh kadang-kadang gini. Saya kemarin di Jepang ya. Saya sampai video. Saya lihat di Jepang itu saya ketawa-tawa sendiri kan. Saya nggak mau tahu ngomong siapa lah. Dulu kan ada yang ngomong gini. Ngapain bikin jalan layang-layang dibongkar? Jepang udah coba kamu lihat ke Jepang. Di Jepang tuh kereta api semua layang di atas tuh. Dulu waktu kita mau bangun di MRT dimaki-maki kita. Ngoceh macam-macam. Termasuk jalan layang berapa tingkat katanya salah. Jepang, kalau Jepang salah kok kita pakai Toyota seluruh dunia, nggak bodoh amat orang Jepang gitu loh. Jadi di dunia ini nggak ada yang baru, tau nggak? Kita negara yang terlambat bangun itu untung. Nggak usah teori baru dan nyontek aja kesalahan negara lain. Kalau negara lain udah seperti itu kita nyontek. Ya udah, saya pikir kayak gitu ya. Pak, untuk penanganan banjir, naturalisasi atau normalisasi Pak? Aduh, kalau soal kata-kata gitu, Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya. Beritanya baru aja, dia walaupun dia bukan gubernur lagi, walaupun dia sudah tersingkir, sudah teraniaya, sudah difitnah apa segala, sampai dia kalah jadi gubernur periode kedua di Jakarta, tapi sekarang dia masih peduli sama masyarakat Jakarta. Dia masih memberikan masukan kepada gubernur Jakarta untuk pakai cara yang dia pernah pakai gitu loh, supaya masyarakat Jakarta itu terhindar dari banjir. Dan ada videonya teman-teman, dan aku tadi udah taruh videonya di sana. Kalian tuh bisa lihat bagaimana Pak Ahok itu punya hati yang tulus gitu loh. Dia itu nggak pernah ragu sama kedudukan, ragu sama apa yang untuk apa yang masyarakat inginkan atau mereka butuhkan, itu yang dia lakukan untuk membahagiakan rakyat Indonesia, untuk membuat Indonesia ini lebih maju ke depannya gitu loh. Jadi aku suka banget pribadinya Pak Ahok karena dia seorang gubernur is the best lah bagi saya, karena dia itu ngomong bukan ngomong kosong guys. Dia ngomong tapi ada bukti, pokoknya pekerjaannya dia itu nyata, nggak ada abal-abalnya seperti Anies itu pintar banget ngomong. Pasti teman-teman ingat kan Anies dulu pas kampanye itu berhadapan dengan Ahok untuk calon gubernur, dia pernah bilang kan, dia bilang gini, air itu turun dari langit turun ke bawah, sebenarnya itu masuk ke dalam tanah, bukan diboyong ke laut katanya dia. Jadi sekarang netizen itu malah bilang tunggu Anies masukin air ke dalam tanah. Airnya lagi antri nih masuk tanah. Aduh sorry banget, gara-gara gue ketawa jadi batuk.
Dan itu yang mereka sampai netizen sekarang itu pakai kata-kata itu guys. Dan itu lucu banget kalau kalian tuh lihat di grup-grup Indonesia, itu lucu banget lihat itu. Netizen itu paling kreatif, luar biasa kreatif. Luar biasa itu apa, netizen itu tepuk tangan luar biasa. Aduh itu parah ya guys. Pokoknya kita doakan Jakarta airnya cepat surut, masyarakatnya bisa kembali tenang, bisa kembali bekerja. Kan kasihan, prihatin aku lihatnya keadaan sekarang gitu. Jadi kalau tunggu gubernurnya airnya dimasukin ke tanah itu kapan? Cuma ngomongnya doang itu pintar banget tapi kosong banget. Aku tuh jengkel ya guys, jengkel karena aku tuh kasihan lihat masyarakat seperti itu gitu loh. Jadi aku tuh rasa kayak geram juga lihat keadaan sekarang seperti ini. Aku tuh kepingin kayak negara Indonesia itu maju seperti negara-negara lain, seperti Hong Kong, Singapura. Pokoknya bukan aku perbedakan dengan negara lain, tapi mau seperti negaraku tuh maju juga seperti negara-negara lain gitu loh. Jadi kita semua sama-sama mendoakan supaya banjir ini cepat surut, supaya saudara-saudara kita yang ada di Jakarta semua aman, damai, terlindung dari penyakit apapun. Oke, amin. Terima kasih. Itu aja dari saya. Jangan lupa di subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Yes.